Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 9 Agustus 2025, yang saya adalah firman Tuhan, Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ayat yang ke-32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Sabtu tanggal 9 Agustus 2025, di Yoel 2 ayat yang pertama. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Jadi biarlah gemetar. Kita gemetar karena Tuhan, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Jadi kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Dia sudah naik ke surga dan dia akan datang kedua kalinya. Maka itu kita harus berjaga-jaga di iman kita. Takut akan Tuhan, Bapak Saudara. Bukan takut manusia, tapi takut akan Tuhan. Selagi kita diberi kesempatan hidup di dunia ini. Bapak Saudara, di ayat yang ke-10, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Jadi kedatangan Tuhan, bintang-bintang menghilangkan cahayanya, bulan menjadi gelap, langit bergoncang, bumi gemetar. Itu kedatangan Tuhan. Yang kedua kali. Jadi kita hidup di dunia ini, kita harus yakin bahwa di dalam diri kita ada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala. Ayat 11, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Sukanya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Jadi tidak ada yang dapat menahan hari Tuhan, kedatangan Tuhan. Bapak Saudara. Jadi firman Tuhan itu kuat. Melawan firman Tuhan kita binasa. Apalagi melawan Roh Kudus, tidak akan diampuni. Jadi kita harus benar-benar baca Alkitab. Baca dari Kejadian 1 itu. Jadi kalau kita makin bergaul dengan Tuhan, tentu kita ikuti aturannya. Ayat 11, dan Tuhan memperdengarkan suaranya, tentaranya, pasukannya sangat banyak, pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan. Jadi berbaliklah kepada Tuhan. Kalau yang belum bertobat, berbalik. Jangan tunggu sakit menderita dulu baru berbalik. Baik kalau sembuh, kalau tidak sembuh lewat. Sebelum kita sakit menderita, kita berbalik. Jangan sampai parah dulu. Saudara, Allah mau sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setia kepada umat-Nya. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Jadi kadang Tuhan menyesal juga.
dan menghukum kita. Tetapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh, ya, karena Tuhan itu banyak sabar, kita sembuh lagi. Habis sembuh bukan bikin ulah lagi, sakit lagi. Ya. Jadi jangan kita terus-terusan seperti itu. Ya, kalau mau bertobat ya bertobat. Ya. Jangan bertobat lama-lama kumat lagi. Ya, buat apa? Ya, hidup di dunia cuma sebentar, sekali hidup sekali mati. Ya, ayat 21, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jadi Tuhan itu melakukan perkara kecil dan perkara yang besar terhadap itu. Mujizat masih ada. 2000 tahun yang lalu sampai hari ini masih ada mujizat. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Jadi Yesus tidak pernah berubah. Dia adalah firman ya dan amin. Makanya kita harus baca firman Tuhan supaya kita mengerti dan paham. Diartikan oleh Roh Kudus. Ada 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allah, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak akan malu kalau ikut Tuhan. Beda dengan orang yang tidak ikut Tuhan, pasti malu. Menyesal, malu, sakit penyakit menimpa dirinya, ya. Karena dia tidak ikut Tuhan. Kalau kita tidak akan malu, kita baca Alkitab, percaya diri, menjalankan firman Tuhan, ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam, menjadi pelaku firman, ya. Jadi kita tidak akan malu. Kita dibawa oleh Tuhan habis-habisan. Ayat yang ke-32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi siapa yang berseru kepada nama Yesus pasti selamat, sakit penyakit sembuh. Ya. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi kita dipanggil Tuhan, kita sudah terlepas oleh kutuk nenek moyang, kutuk dosa. Ya, pertama-tama kutuk nenek moyang kita terlepas. Kita tidak terikat oleh roh jahat, roh setan. Ya, kita sudah dilepaskan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Ya, karena kita menyadari diri, perbuatan kita, penyesalan kita. Ya, jadi doa minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dosa kita. Ya, baik dosa kecil besar. Jadi Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 di Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gentar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.